Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin, dan jelas mohon maaf karena baru bisa mengirimkan video pengganti. Sebenarnya memang semestinya ini kita bahas dalam dua pertemuan ya, karena ada konsep dan kemudian konteksnya. Ketika bicarakan krisis lingkungan hidup dan bagaimana kemudian globalisasi itu pengaruh. Mungkin Pak Toto sebelumnya sudah menyinggung, tetapi tetap ada pembedaan ya, ada pembedaan perspektif di sana, sudut pandang, sehingga ini perlu perlu saya sampaikan. Nanti yang pertemuan ketiga baru dari sudut pandang perspektif apa politicized environment dan sekaligus capitalized environment. Bahasa yang idenya seperti itu. Nanti semoga ini kalau memang saya nggak tahu nih besok kalau kita bisa masuk ya masuk, kalau enggak ya ternyata berarti Pak Toto ya jatahnya kan di si Master Pak Toto. Oke, ini lebih kepada apa pengantar ya untuk teman-teman. Saya pikir nanti perlu ada diskusi lebih, terus termasuk pengayaan dari aspek telaah kritis maupun studi kasus yang dilakukan oleh teman-teman sendiri mengenai hal tersebut. Tapi setidaknya ini bisa menjadi bridging ya, saya harapkan. Bridging dalam uh, pemahaman konteks yang lebih luas lagi nantinya mengenai isu globalisasi dan krisis lingkungan hidup. Oke, saya akan mulai dari eh, pemahaman dasar mengenai ekologi ya. Ekologi itu kalau mungkin teman-teman kalau yang di Fakultas Hukum UGM mungkin ingat pelajaran materi ketika hukum lingkungan awal mengenai kita bicara bagaimana hubungan antara manusia dan alam ya. Dalam bukunya Man and Nature, George Perkin Mars, dia dikenal sebagai bapak ekologi, memang udah 1864, lama banget ya. 1864 dia menulis tentang manajer, ada perspektif yang menarik dalam sudut pandang yang kemudian berkembang menjadi sebuah ilmu atau sebuah disiplin yang didefinisikan sebagai hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan, ekologi. Ada hal menarik di sana ketika hubungan antara manusia dengan lingkungan itu memang uh, semuanya kan saling terkait. Itu yang utama, dasar pertama, hukum dasarnya itu. Everything is connected. Dalam pembahasan ekologi, nonsen kalau kemudian kita mengatakan bahwa saya berdiri sendiri, saya tidak membutuhkan lingkungan, saya tidak membutuhkan alam, saya bisa tanpa udara dan seterusnya, nggak bisa. Semuanya itu terkoneksi, terhubung. Ya, inilah yang kemudian dikatakan siklus kehidupan kan seperti itu. Kita mau mengatakan bahwa apa? Saya terhubung dengan rumput gitu ya. Ya jelas terhubung ketika kemudian kita bicarakan saya mati, terus eh, jasad saya terurai gitu ya, terurai menjadi zat unsur hara gitu ya, ber, ber, ber- kembali kepada tanah kan gitu. Sama itu kemudian tanah itu menghidupi makanan, rumput, tanaman, tanaman itu kita makan, atau tanaman dimakan binatang yang kemudian binatang ternak itu kemudian kita makan kan seperti itu, connected. Dan disitulah benar siklus kehidupan. Konsep ekologi seperti itu. Jadi ini yang satu hal yang paling mendasar tidak boleh kita lupakan, mengatakan bahwa pola pikir ya gampangnya, pola pikir atau persentris gitu ya. Perhatian utama ada pada manusia, semua harus manusia seperti itu. Ya sebenarnya menjadi salah kaprah karena apa? Nggak bisa manusia itu dibandingkan dengan bumi saja. Kita baru berumur berapa coba? Kita baru berumur itu tidak lebih dari 25.000 manusia yang berpola pikir modern. Dalam artian apa? Manusia yang kita memposisikan sebagai Homo sapiens. Kalau memang manusia purba ya memang sudah 2 jutaan ya, 2 jutaan tahun ya ada di bumi kan seperti itu. Karena apa? Homo wajakensis, Pithecanthropus gitu. Itu kan kalau disunut umurnya yang paling tua wajakensis itu kan sekitar 2 juta tahun itu. Tetapi itu kalau kemudian kita mengatakan bahwa manusia
primal, ya, primata, homo. Tetapi kita yang menasbihkan diri sebagai sapiens, homo sapiens, makhluk primata, manusia yang berpikir. Itu kan kita belum lebih dari 25.000 tahun. Seperti itu ya. Nah, maka sebenarnya menjadi mendasar bahwa kita itu tidak bukan apa-apa di dunia ini. Dan semuanya saling terkoneksi. Dan ketika semuanya saling terkoneksi apa? Hukum kedua, everything goes somewhere. Pasti semua akan bermuara pada satu titik. Nggak mungkin nggak. Pasti akan ada muara. Ketika ada muara, maka kemudian kita bicarakan bahwa apakah kita posisi sebagai pangkalnya, penghubungnya, atau kemudian interrelasi di antara pangkal dengan muara tadi, ujung dengan pangkal, antara apa sumber dengan muara kan, antara hulu dengan hilir. Nah, semua pasti akan menuju pada satu titik. Nah, pada satu konsep itulah kenapa kemudian menjadi penting ekologi, hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Karena apa? Dalam posisi ketika kita, katakanlah ya sekarang ya, kita membicarakan mengenai eh, apa isu mendasar, misalnya pola konsumsi lah. Pola konsumsi yang kenapa pola konsumsi kita itu dikaitkan dengan permasalahan lingkungan, simpelnya seperti itu. Atau kemudian seolah-olah bahwa kalau makan telo, budin dan seterusnya gitu ya, apanya gitu. Atau iyalah kalau kemudian biarin orang-orang di yang biasa makan tiwul, gaplek, sagu ya udah biarin tetap makan itu justru malah dikembangkan gitu. Menjadi suatu konsep yang eh, apa terkesan sebagai solusi dan sekaligus kritikan atas kebijakan salah kaprah kita. Ya karena memang selalu pasti ada awal, ada akhir, dan tetapi kemudian karena semuanya terkoneksi tadi, pasti akan ada ujungnya. Kenapa? Ya simpelnya gini. Ketika orang berpola pikir sama seperti yang ada sekarang, bahwa makanan pokok rakyat Indonesia apa? Nasi. Dengan menutup mata pada makanan-makanan pokok di beberapa daerah yang memang tidak nasi, bukan nasi. Kita mengatakan bahwa kita mendeklar negara kita memposisikan sejak zaman Orde Baru gitu ya, tahun 70-80, bahwa makan pokok rakyat Indonesia adalah nasi. Orang bisa makan nasi berarti dia sudah bisa berkecukupan. Tetapi kalau tidak bisa makan nasi berarti ada permasalahan. Gampangannya beras gitu ya. Kenapa kemudian menjadi isu sentral nih harga beras seperti. Nah, sebenarnya menjadi menarik ketika pola pikir kebijakan ini kita pahami dalam konsep ekologis. Kenapa? Di sinilah sebenarnya awal mula permasalahan. Kalau kemudian kita menarik garis ke belakang, permasalahan lingkungan di Indonesia ketika sudah dari awal kemudian kita memperspektifkan bahwa nasi adalah ciri orang bisa makan nasi adalah ciri orang sejahtera. Orang yang di bawah tingkat kesejahteraan berarti mereka tidak mampu membeli beras. Mereka harus dibantu dengan beras-beras apa subsidi dan seterusnya, beras jatah dan seterusnya. PNS diperspektifkan sebagai suatu pekerjaan yang mulia, menjanjikan pegawai gitu ya. Sejak awal karena apa? Ada beras jatah. Sejelek-jeleknya, kurang mampunya, dia masih mendapatkan jatah beras. Seperti itu. Itu perspektif yang dan ini apa? Somewhere-nya apa? Maka kemudian kita bicarakan ketika kenapa food estate dijadikan sebagai seolah-olah menjadi maha project yang sempurna dan menjadi solusi atas permasalahan lingkungan. Padahal itu konsep yang salah kaprah. Kalau ada akademisi yang mengatakan bahwa food estate merupakan proyek yang ideal, baik, dan seterusnya, maka sebenarnya dia telah diterbitakan dengan konsepsi yang salah kaprah. Food estate dengan konsep di Indonesia itu merupakan sebuah kesalahan sistem, suatu hal yang tidak tepat. Karena apa? Konsepnya food estate itu menciptakan dan lahan untuk pertanian baru di utamanya di luar Jawa.
Karena Jawa nggak memungkinkan lagi. Yang ditembak apa? Hutan, yang ditembak apa? Lahan gambut. Keliru semua. Nah, itu gambarnya. Everything goes somewhere. Oh, itu pas dari ada namanya ujuk, berarti ada pangkal. Kan seperti itu. Ini yang kemudian menjadi satu isu mendasar nih. Hukum kedua ekologi. Yang ketiga, hukum ekologi itu apa? Nature no space. Alam itu bagaimanapun akan menentukan. Maksudnya apa toh? Alam itu pasti akan menyesuaikan diri. Sehebat-hebatnya kita manusia, dalam konteks kita determinisme, jadi kalau tadi yang saya katakan ya, George Marx tadi, itu dalam bukunya, ini tidak saya ulas karena ini mata kuliah dasar hukum lingkungan ya. George Marx memposisikan bahwa hubungan manusia dengan man and nature, dengan alam, itu dua. Pertama ada determinisme. Ketika manusia ditentukan oleh alam, ditentukan oleh alam, kita ngikut alam. Sejak awal manusia begitu perkembangan manusia, kita ngikut alam, ya kan? Berburu, setelah itu kemudian eh, apa, meramu, kemudian meracik gitu, akhirnya kemudian pertanian, kan seperti itu, gampangnya gitu. Kemudian ada apa? Ada teknologi di sana. Nah, ketika teknologi semakin berkembang, hubungan itu bergeser, tidak lagi determinisme, tetapi apa? Possibilism. Semua mungkin, nggak usah khawatir. Kita butuh jalan, hutan bermasalah, kita kita potong. Perbukitan, jalannya susah naik turun, gampang, kita potong, jalannya rata, kamu seperti itu. Tetapi dalam hukum ekologi ini, alam itu lebih mengetahui lah istilahnya gitu. Mana yang lebih baik bagi dia. Dan karena dia terkoneksi, itu akan berdampak kepada makhluk hidup lainnya. Simpelnya, pada pertanyaan mengenai hal ini sebenarnya bahwa titik keseimbangan itu pasti akan dicari sendiri oleh alam. Ya kan? Contohnya apa, Pak? Paling mudah ya, gampang lah. Kita membuat kanal banjir, ya misalkan gitu. Ternyata pola pikirnya itu juga sebagai tempat sampah dibuang, sedimentasi menumpuk. Ya sudah, alam itu kan mencari jalannya. Benar banjir melebihi muatan karena siklusnya seperti itu, dan gitu. Ya apa? Intinya tuh pasti akan ada keseimbangan kan gitu. Menguduli hutan ya suatu saat pasti longsor. Dubai, teman-teman tahu sendiri cerita sekarang, kan? Dubai berpola pikir bahwa nggak usah khawatir, kita bisa ngapa-ngapain. Semuanya mungkin ada teknologi. Tapi ketika ternyata tidak mampu, daya tampung lingkungannya tidak mampu, berbanding terbalik juga dengan daya dukung lingkungannya yang dipres demikian rupa, ya sudah banjir kan? Ya sudah kemudian apa oh, parah gitu ya, sampai parah gitu. Sekarang kemudian oh ya ternyata emang daya tampungnya itu nggak mampu untuk seperti itu. Jangan sombong Anda gitu. Nature no best. Di sini sebenarnya menjadi penting nih. Oh iya, kita perlu berpikir dulu masalah itu. Dan nature no space ini terkait dengan hukum yang keempat, hukum terakhir. There's no such thing as a freelance. Nggak ada yang namanya makan siang gratis. Maksudnya apa? Ada upaya, satu. Yang kedua, ketika ada upaya, ada pengorbanan dilakukan. Ada pengorbanan, maka kemudian ada imbal balik. Simpel kan gitu. Ada upaya, kita mengorbankan waktu, panasan gitu ya, berburu gitu ya. Timbal baliknya kemudian, oh yes, memang. Tapi juga berbalik, jangan rakus dong, kamu gitu. Jangan rakus dong. Kenapa? Kan saling berbagi makanan.
Kalau nakus bisa kamu diburu karena dianggap kamu jadi penghalang seperti itu dalam rantai makanan tersebut. Simpelnya gitu lah. Itu hukum dasar Gigolo. Sehingga kemudian kita simpel bahasakan bahwa there's no such thing as a freelance. Berarti semua akan ada konsekuensinya. Semua akan ada imbal baliknya. Memang membutuhkan upaya, tapi ingat bahwa ada sebab, ada akibat. Kayak gitu. There's no such thing as freelance. Nah, 4 hukum ini yang kemudian perlu dipahami ketika kita mau membicarakan mengenai konsep globalisasi. Kenapa? Karena ada hal-hal yang ketika kita bicarakan globalisasi tidak semudah normatif perspektif norma, ya, sudut pandang norma gitu ya, yang kemudian dapat kita terapkan di sana. Kalau secara konsep saya ambil 2 tulisan. Saya ada sebenarnya materi yang khusus bicara globalisasi ya, tapi panjang dan ya dan isu lingkungan, tapi itu istilahnya lebih kepada brainstorming. Nanti kalau memungkinkan nanti ya pas pertemuan saya sampaikan itu. Tetapi kalau sebagai konsep yang saya ambil biasanya ada 3 ya. Yang satu dari Samuel Huntington, tapi nggak usah lah. Kita bicara yang Friedman dan Fukuyama. Jelas tuh. Friedman uh, karena dia seorang ekonom, ya, dan dia banyak menulis mengenai sustainability, jadi saya ambil yang pertama di bukunya The Lex and the Olive Tree. Dia di tahun 2000 ya, dia menuliskan bahwa sebenarnya dia nggak apa dia dia menepis anggapan bahwa seolah-olah globalisasi itu hanya tren yang terjadi 2000-an yang dianggap sebagai gen Z dan seterusnya seperti itu. Milenial itu awal mula globalisasi itu enggak. Dalam sudut pandang Friedman, sebenarnya ini sudah menjadi sistem. Kenapa? Sistem yang menurut dia sebenarnya sudah mereplace yang berjalan setelah kubu blok timur, blok barat, terutama dalam sistem Cold War, ya, itu berakhir. Jadi ketika kemudian tidak ada lagi blok timur, blok barat, tidak ada. Istilahnya tidak ada juga lagi sebenarnya non-blok gitu ya. Karena kemudian non-blok ya nggak bisa juga karena apa? Pasti akan ada tendensi tertentu. Gitu. Kemudian dia Friedman menyatakan bahwa ini sebuah sistem internasional yang memang berjalan. Ada tahapannya. Dia menceritakan cukup banyak. Nah, dengan bahasa itu, maka tadi kan saya bahasakan pada konsep ekonomis ya, environmental ekonomis, si Friedman. Maka kemudian menarik ketika menarik garis lurus dengan apa yang sudah dikatakan Fukuyama. Ini buku lama, buku apa, buku yang ditulis oleh seorang penulis yang apa namanya, yang memang dua-duanya sangat 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 concern dan bukunya itu hampir-hampir mirip gitu kan. Fukuyama juga menulis The World is Flat kan gitu. Si Friedman juga menulis Hot, Flat, and Crowded seperti itu. Jadi kamarnya perspektifnya sama, cuman bedanya memang sudut pandangnya. Friedman itu lebih kepada ekonomis tadi, Fukuyama itu kepada politis, international relation. Tapi menarik ketika Fukuyama coba sudah dari awal sudah menegaskan namanya globalisasi itulah sistem politik ekonomi yang global dari sebuah society global, kelompok masyarakat global. Apa itu? Dia membacakan Liberal Republics. Kalau Liberal Republic, ya dari sumber Amerika kan, ada Liberal Republic. Dua-duanya itu bergabung, gitu. Tapi dalam bahasa dalam quote and quote-nya kemudian
inilah yang kemudian sebenarnya tidak ada satu blok di sana. Dia mengatakan bahwa kapitalistik ekonomis, sistem ekonomi yang kapitalistik berbasis pada pemodalan. Dengan catatan ada dua kuncinya. Apa itu? Mutual respect, saling menghormati, menghargai, dan codependent. Codependent, ya, yaitu ketergantungan yang berseimbang. Tidak bisa kemudian saya berdiri sendiri, tetapi bukan berarti lantas saya tertunduk pada satu kekuasaan, satu apa, imperialisme, satu penjajahan seperti itu. Enggak, masing-masing Anda punya sistem sendiri karena bebas ini. Sistemnya sistem yang rata tapi karena saling menghormati. Maka kemudian Anda berposisi sebagai mitra nih, seperti itu. Tadi kan perspektif hubungan internasionalnya kelihatan. Maka kemudian dari dua sudut pandang ini jadi menarik ketika kita bicarakan dari sudut pandangnya seperti apa. Maka memang globalization itu bisa diterjemahkan internationalization, semua berbau internasional, hubungan antar negara seperti itu. Tapi juga relevan ketika mengatakan liberalization, memang menjadi liberal, bebas. Tidak ada lagi, ya namanya kayak kita bicara free trade, ya. Tidak ada lagi batasan negara ekonomi rendah, ekonomi lemah gitu ya, dengan negara maju seperti itu. Enggak ada. Ente udah masuk free trade, oke terserah kan gitu. Ini juga yang kemudian menjadi buah si malakama kita kan. 97 kita langsung ikut menandatangani karena sudah komitmen sejak 94 sebelumnya ketika Uruguay Round. 97 kita menandatangani ternyata langsung kolaps ya. Krisis moneter. Dan akhirnya krisis ekonomi dan krisis politik kita. 98. Wah, kacau balau kita. Tapi apa, kita sudah menundukkan diri bahwa oke, kita masuk pada free trade. Makanya kemudian kita termasuk negara yang limbung sejak Krismon dan sejak peralihan rezim. Masa reformasi kan kita termasuk limbung. Ya termasuk sampai kemudian perdebatannya adalah apakah seburuk itu harga tukar rupiah terhadap dolar gitu ya, dari 2.500 tadinya menjadi langsung jatuh 15.000, katanya sekarang memang segitu gitu. Atau memang sebenarnya ya kita bicara sebenarnya kan kayak gitu masalah masalah daya tawar kan gitu kan. Tapi liberalization ini baru pertama. Tapi ada juga perspektif universalism. Universalism ketika kita bicara lingkungan sangat sangat relevan nih. Kenapa? Kenapanya adalah ketika kita bicarakan yang namanya CBDR, Common but Differentiate Responsibility. Itu perspektif universalism yang kerat, apa yang erat ya, yang kuat di sana. Bahwa nggak ada urusan ente punya laut kah, di cuaca dingin lah, nggak ada urusan. Kita semua membagi tanggung jawab yang sama. Common responsibilities. Atas apa? Atas penjagaan lingkungan. Salah satunya masalah climate seperti itu. Tetapi oke lah, tetap ada diferensiasi di sana. Karena apa? Ada negara yang belum maju, pada saat negara barat sudah membakar karbon, kita masih belum. Negara-negara yang belum untuk itu. Oke, ada diferensiasi. Tetapi bukan berarti lantas Anda menghilangkan diri dari kewajiban itu. Makanya kemudian Paris Agreement itu dianggap sebagai salah satu solusi yang sangat bagus ya dibandingkan sebelumnya, dibandingkan setidaknya protokol Kyoto gitu ya. Karena apa, kemudian dia tidak mendikotomi negara maju dengan negara tidak maju ya secara lateral, tetapi dia memposisikan bahwa semua punya kewajiban, silahkan dituangkan dalam national determined contribution,
Yang penting apa? Yang penting Anda membagi tanggung jawab. Anda mempertegas Anda punya tanggung jawab. Common but differentiated. Dan kita akan uh, apa, menghargai kapabilitas Anda, respective capacity, respective capabilities. Jadi oke, kita hargai seperti itu, sehingga dianggap tadi yang bagus. Tetapi juga memang jangan lupa globalisasi itu mau nggak mau karena ada efeknya kepada budaya, kepada sosial ekonomi dan budaya. Maka memang globalisasi itu memang erat dan relevan kalau kemudian kita katakan sebagai westernisasi, ya kan? Paling simpel sebenarnya westernisasi itu menjadi bermasalah ketika gampangannya nih pola makan franchise gitu ya, waralaba fast food gitu ya, yang kemudian memperkenalkan burger, tampaknya gitu. Sebenarnya tidak pas juga di Indonesia seperti itu. Kalaupun mau daging, kita sudah ada penekanan saat model-model sate kan maksud itu. Tidak dalam bentuk apa istilahnya ya daging cepat saji seperti itu ya. Istilahnya berbeda-beda lah. Sebenarnya konsep-konsepnya sudah berbeda sejak awal. Tetapi ya itu sudah masuk menjadi pola pikir gitu ya. Dan pola pikir itu berlanjut mengefek kepada pola budaya dan seterusnya. Sehingga memang itu saya pikir ini tidak perlu saya berbahas lebih lanjut. Teman-teman sudah sangat paham masalah. Atau juga, nah ini yang akhirnya lebih difahami dalam konsep sistem ketika globalisasi itu diperspektifkan dalam translation maupun supra-teritorialisme. Relasi yang lintas. Lintas apa? Macam-macam. Mau lintas lintas negara, kayak lintas bahkan lintas planet ya, gak mesti. Ya. Planetari dalam konsep planetari, dalam konsep planet bumi ini. Disitulah kemudian transrelation. Atau kemudian di atas teritorialisme. Jadi tidak lagi kemudian kita bicara ya apa, uh, uh, terkungkung pada batas teritori kan gitu. Di atasnya supra, melebihi beyond territorialism. Nah ini yang kemudian apa lebih banyak relevan dikaitkan dengan konsep dan konteks globalisasi. Nah kemudian pada pertanyaan lanjutannya terkait dengan isu lingkungan, apa yang perlu diberikan catatan? Nah, teman-teman ingat tadi hukum ekologi tadi. Ada 4 hukum dasar tadi yang harus diingat, tidak boleh dilupakan. Dalam bahasa seperti itu, maka kemudian kita bicarakan lingkungan itu, alam itu punya karakter masing-masing. Ya. Dalam konsep lingkungan, changes, perubahan itu sesuatu yang natural. Environmental change is natural. Umum. Yang namanya, apalagi kita di Ring of Fire gitu, namanya gempa, gunung meletus itu umum. Gunung Merapi siklus rutin 4 tahunan. Itu umumnya gitu. Jadi gambarnya ini 1 minggu terakhir, 2 minggu terakhir ini ada erupsi sejak Lebaran. Ada erupsi di atas Gunung Merapi. Dan itu umum, tidak merubah status apa, karena memang istilahnya dapat terkontrol di apa di garis garis batas yang tidak ada manusia terdampak di sana, tidak masalah. Tetapi ingat bahwa selain changes yang merupakan karakter dari lingkungan, ada juga karakter lain dari lingkungan apa? Kompleks. Kompleks, iya. Ketika kompleks, kita bicarakan aspeknya banyak. Nah, karena kompleks itu, maka kita bicarakan bahwa lingkungan itu, ini sifat ketiga, sifat terakhir dari lingkungan. Lingkungan itu uncertainty, penuh dengan ketidakpastian. Uncertainty.
Maka kalau kemudian kita bicarakan dalam konteks hubungan timbal balik manusia dengan lingkungan tadi, maka jelas memang yang harus kita perhatikan justru ketika kompleks dan uncertainty ini muncul gara-gara keabeyan manusia. Kan di situ. Disitulah kemudian kita wajar mendefinisikan bahwa kadang perubahan lingkungan itu sifatnya dilandasi oleh aktivitas manusia, antropogen. Nah, disinilah kemudian aturan kebijakan perlu main di sana. Bagaimana yang sifatnya perubahan antropogenik ini bisa dikelola dalam koridor-koridor yang tepat. Seperti itu. Nah, pada posisi ini maka kemudian kita bicarakan globalisasi dengan konsep dan perspektif tadi yang sudah kita diskusikan bisa baik membantu maupun mencegah sebenarnya isu-isu permasalahan lingkungan dunia. Sebenarnya seperti itu. Dengan apa? Ya setidaknya tadi adanya kesamaan perspektif yang akhirnya bermuara pada pola pikir, sudut pandang, penerimaan, dan sekaligus aktivitas untuk itu. Kan gitu. Oke, karena seperti ini saya siap nih menandatangani ikut perjanjian itu untuk mendukung. Efek dari penandatangan perjanjian apa? Ratifikasi. Efek ratifikasi gimana? Kemudian saya harus menyesuaikan peraturan nasional saya. Kan seperti itu. Meskipun memang tetap bagaimanapun hanya tantangannya. Karena tadi kita bicarakan globalisasi pun memang dia tadi yang dikatakan si Fukuyama. Unsur-unsurnya itu unsur-unsur modal utamanya. Sehingga globalisasi pun sebenarnya apa membantu itu maksudnya membantu memunculkan gitu ya. Jadi ketika bersaing dalam ekonomi dan seterusnya ya gampangnya seperti tadi yang saya katakan salah apa di Dubai gitu ya. Dubai eh, sejak awal sebenarnya kan eh, apa bukan yang Burj Al Khalifa ya tetapi yang Palm de Cote itu ya yang reklamasi segala macam sebenarnya ancaman risiko eh, lain-lain banyak ya, terutama masalah ya termasuk drainase yang tidak lancar kemudian mengakibatkan banjir gitu. Itu juga sudah masuk diprediksikan dulu. Setidaknya ini jangka kalaupun kemudian apa dikelola ya jangka panjang tetap ada risiko itu. Dan memang di sini bahwa ternyata mungkin risiko itu dianggap tidak ada kelihatan uh, apa kemudian menumpuk sampai sekarang ya. Ya terlepas dari bahasa kita sekarang lah. Bahasa mudanya kan itu diazab kan gitu. Sombong segala macam enggak. Pokoknya nggak usah khawatir mau mau berendam di air di apa mau ski saja nggak ada masalah mereka ambil salju langsung dan kemudian mesin pembuat salju seperti itu. Gambarnya sesuatu yang ya istilahnya kalau kemudian kita mau dibahasakan dan teknologi ini membuat semuanya possible even if you need to play as a god kan gitu nggak usah khawatir teknologi bisa saya bisa menjadi Tuhan namanya kan itu, asumsinya tapi ini teman-teman cerita konsep dan konteks gitu ya untuk kemudian kita memahami mengenai globalisasi ini sebagai pemantik ya apa mungkin maksimal 45 menit lah 1 jam lah nanti teman-teman bisa membaca sendiri maupun kemudian kita lanjutkan ketika pas berkuliah sehingga memang mau nggak mau gitu ya, bahwa ada 3 isu besar yang saling berpengaruh dalam konteks globalisasi tadi apa yang akan berpengaruh ketika kita bicarakan kalau kemudian eksploitasi industri-industri ekstraktif itu terlalu banyak ya gampang gitu. Sehingga kemudian berdampak pada satu entah menimbulkan kerusakan lingkungan
satu dan lain tempat gitu ya. Tidak harus kemudian terkoneksi, tetapi di tempat satu negara ini punya kerusakan ini, dan ini punya kerusakan ini, gitu. Dan berlanjut yang kedua pada menipisnya sumber daya lingkungan, ya. Maka kemudian kita bicarakan disitulah sebenarnya awal mula permasalahan global, lingkungan hidup global. Kita sudah tidak lagi bicara mengenai ya gamanya selama ini yang seperti kita selalu ditembak, disorot, dipersalahkan, itu masalah kebakaran hutan gitu. Kok apa kayak Amazon kampanye tidak disorot tuh Amerika di sana membuka lahan hanya untuk membuat peternakan buat apa? Buat McDonald, buat kayak apa? KFC dan teman-temannya itu karena emang kebutuhan daging sapi begitu tinggi di sana. Nggak pernah itu disorot. Tetapi ketika kebakaran hutan sedikit saja, kita langsung disorot. Nah, itu ya. Itu yang kemudian waktu itu Menteri Luar Negeri kita juga sebel juga. Ketika awal awal zaman periode kedua Pak SBY ya, Pak Menlu Martina Talgawa seperti itu. Tapi ini sebagai salah satu cerita bahwa dua isu ketika kerusakan lingkungan dan menipisnya sumber daya itu akan berdampak kepada permasalahan lingkungan hidup global. Yang selanjutnya yaitu tadi yang saya katakan konsumsi berlebihan. Tidak hanya sekedar yang benar kita bicarakan sekarang plastik itu sebagai kemasannya, tetapi konsumsi yang berlebihan, gaya hidup yang berlebihan, pola pikir borjuisme yang uh, tidak berempati pada lingkungan gitu ya, itu bermasalah semua. Iya kan? Ya bagaimana kemudian sup sirip ikan hiu? Apa tuh yang dipikirkan orang-orang dengan memakan sirip ikan hiu? Perspektif, perspektif bahwa sirip ikan hiu itu akan mencegah kanker dan seterusnya. Kenapa orang-orang mau memakan daging paus? Karena alasannya, pertama, omega 3-nya paling tinggi. Sangat bagus itu lemaknya. Lemak tak jenuhnya sangat bagus. Terus yang lain apa? Sebenarnya masalah apa? Harga jual. Karena nilai eksotisme lah, karena sifatnya yang scarce lah, jarang. Hukum ekonominya itu berkontribusi langsung apa? Harganya jelas tinggi. Harganya tinggi, orang-orang mempersepsikan bahwa, oh saya bisa beli itu, saya mampu nih. Ada kebanggaan tersendiri dan seterusnya. Nah, ini yang bermasalah nih. Semua saling tergantung, ingat. Semua saling tergantung. Konsumsi berlebihan seperti itu. Dan sayangnya selalu yang menjadi korban memang lingkungan. Yang menjadi korban lingkungan. Teman-teman runut lah masalah konsumsi berlebihan ini. Wah, sudah macam-macam. Termasuk pola pikir. Nah, akhirnya ini dari yang everything is connected tadi dan semua pasti ada hubungan sebab akibat. Saya selalu, dan ini perspektif umum ya, termasuk waktu itu di tahun 50 mulai muncul oleh gagasan si Anas Ray itu. Dia yang mendirikan WWF ya, seorang environmentalist. There is no such thing as a pure environmental problem. Dan kemudian environmental problem is not a practical problem, but it's more on the ethical. Dia membicarakan seperti itu. Gak ada tuh yang namanya isu lingkungan itu yang pure itu nggak ada, murni itu nggak ada, nonsense. Kalau ada perubahan alam pure, ya itu alam tadi berubah. Memang sudah sejak dulu seperti itu sunatullahnya, itu alamiahnya. Tetapi menjadi problem, nggak ada tuh yang namanya pure, nggak benar itu. Dan permasalahan lingkungan tidak hanya masalah praktikal, tetapi juga masalah etika. Etis kita, etika kita itu berpengaruh sekali pada permasalahan lingkungan. Sehingga konsumsi berlebihan seolah-olah ber, apa, terpolarisasi dengan yang selanjutnya kemiskinan dan penurunan kualitas, tetapi sama-sama berpengaruh terhadap timbulnya permasalahan lingkungan hidup global. Karena ketika kita membicarakan kemiskinan, penurunan kualitas hidup, maka
sebenarnya masyarakat orang miskin dia tidak mungkin mampu, tidak mungkin maulah disuruh memikirkan yang lebih konteks luas. Apalagi kemudian dia kualitas hidupnya menurun. Kok saya disuruh memikirkan masalah, saya harus menjaga diri dari plastik, misalkan gitu. Nggak ada urusan tuh. Saya lebih susah nyari buat bertahan hidup gini kok. Kok saya mau disuruh mikir kayak gitu? Enggak lah. Akhirnya apa? Perspektif. Oke. Sehingga kalau kemudian itu kita kaitkan dengan permasalahan lingkungan hidup di Indonesia, akhirnya sama nih interkorelasi seperti itu dan konteks global tadi. Jadi bahwa isu lingkungan hidup di Indonesia pun tidak lepas dari permasalahan global maupun kemudian konteks global yang terjadi, globalisasi terjadi. Nggak bisa enggak. Semua saling terkait. Simpelnya, paling simpel dari kemudian kita bicarakan ada teknologi yang tadinya hanya bisa diakses di negara maju, sekarang bisa kita akses di negara kita. Gitu. Wow, akhirnya ada perubahan tuh di sana. Ada permintaan dari negara maju untuk apa? Untuk sumber daya kita lokal. Misalkan nih, akar kapas nih. Ada nih di NTT, di Flores, dibagi masyarakat lokal. Memang itu akar kapas itu akar napas ya, akar napas itu eh, apa, akar angin, akar napas itu berfungsi memang untuk kayak obat lokal, gitu ya. Tetapi tidak pernah terkapitalisasi aman tuh. Menjadi bermasalah ketika apa? Ternyata perusahaan-perusahaan farmasi melihat, oh ya betul itu sebagai pil masuk angin itu bisa tuh, sebagai bahan baku seperti itu, karena efeknya bagus. Akhirnya muncullah permintaan. Permintaan datang orang-orang lokal, orang-orang datang yang kemudian mengambil itu yang tadinya bebas gitu ya. Nah sekarang jadi masalah karena apa? Terganggu tuh, berkurang biodiversity. Ya untungnya masyarakat adatnya kemudian membuat peraturan nggak boleh. Nah seperti ini menjadi menarik nih. Diskusi seperti itu terjadi dan menarik. Dan ini ternyata oh ya ternyata relevansinya sangat kuat. Gitu ya. Ini sebenarnya konteks globalisasinya seperti itu. Sehingga ini akan saya akhirkan teman-teman karena semestinya kita bicarakan sebenarnya bagaimana toh salah satu beberapa contoh pengaruh isu lingkungan global terhadap perkembangan hukum yang kemudian bisa berkorelasi kepada materi teman-teman sebagai mahasiswa pasca magister hukum ya. Itu dulu sebagai apa di kampanye pengganti yang lain dan kalau dalam rekaman terlalu lama itu tidak akan nyaman untuk didengarkan ya. Jadi saya akan selesaikan di sini nanti saya lanjut di rekaman selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.